Hujan turun hampir tiap sore di Bogor waktu itu. Aspal selalu basah. Udara dingin nempel di tembok gang sempit. Dan menjelang maghrib, kota itu selalu terasa sedikit lebih sunyi. Orang-orang pulang kerja. Anak sekolah berjalan sambil menunduk menghindari gerimis. Semuanya terlihat biasa. Sampai akhirnya, ada satu sore yang terus tertinggal di ingatan banyak orang di Bogor, sore tentang seorang siswi yang pulang sekolah, tapi tidak pernah banner sampai pulang. Namanya Andriana Yubelia Noven Cahya Rejeki. Noven usianya baru 18 tahun. Dan sampai hari ini, kematiannya masih terasa seperti potongan memori yang tidak pernah selesai. Karena orang tahu bagaimana semuanya dimulai. Bahkan kamera sempat merekam sosok pelakunya, tapi anehnya, tidak ada yang benar-benar tahu siapa orang yang membunuh Noven sore itu. 8 Januari tahun 2019. Langit Bogor masih mendung sejak siang di SMK Baranang Siang. Hari itu berjalan seperti biasa. Suara siswa bercampur dengan bunyi motor di luar sekolah. Tidak ada firasat apapun. Tidak ada yang tahu kalau beberapa jam lagi nama seorang siswi akan memenuhi berita nasional sekitar pukul 3 sore. Jam sekolah selesai. Noven keluar dari sekolahnya memakai seragam putih abu-abu. Tas masih tersampir di pundaknya. Dia berjalan menuju tempat kos. Rutenya pendek. Sudah sering dilewati. Terlalu familiar untuk terasa berbahaya. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menyeramkan. Karena manusia biasanya tidak takut pada tempat yang sudah dikenalnya. Gang kecil di sekitar Jalan Riau itu terlihat biasa saja. Sempit, diapit rumah warga. Tembok-temboknya lembab karena hujan yang sering turun. Beberapa meter sebelum Noven masuk ke sana, kamera CCTV menangkap seseorang. Seorang pria. Dia berdiri sendiri di dekat gang. Tidak berbicara dengan siapa-siapa. Tidak terlihat terburu-buru. Tidak memainkan ponsel. Cuma diam. Seolah sedang menunggu satu orang tertentu lewat. Cara pria itu berdiri bukan seperti orang kebetulan lewat. Dia seperti seseorang yang sudah tahu korbannya akan datang. Beberapa detik kemudian, Noven masuk ke gang itu. Dan waktu seperti berjalan sangat cepat setelahnya. Pria tadi langsung bergerak mendekat. Tidak ada teriakan panjang, tidak ada perkelahian besar, tidak ada suara orang meminta tolong. Cuma satu gerakan cepat, satu tutukan ke dada kiri. Lalu langkah kaki yang menjauh dari gang sempit itu. Semua selesai hanya dalam hitungan detik. Yang tertinggal paling lama dari rekaman itu bukan momen penuhannya, tapi cara pelaku pergi. Dia tidak menoleh ke belakang. Tidak terlihat bingung. Pria itu cuma menjauh dari gang sempit itu, sementara di belakangnya, siswi 18 tahun perlahan kehilangan nyawanya. Tubuh Noven roboh pelan di antara tembok gang yang lembab karena hujan. Seragam putih habenya mulai berubah warna. Pisau masih tertancap di dada kirinya. Di atas jalan yang masih basah, dan perlahan menyebar mengikuti sel-sel kecil permukaan jalan. Dan di luar gang itu, Bogor tetap bergerak seperti biasa. Motor masih melintas di jalan utama. Pedagang masih melayani pembeli. Orang-orang masih sibuk pulang sebelum hujan turun lagi. Kadang tragedi memang datang seperti itu. Sunyi, cepat, dan dunia di sekitarnya bahkan tidak langsung sadar bahwa satu kehidupan baru saja berhenti. Beberapa warga mulai mendekat setelah mendengar keributan kecil dari arah gang. Ada yang langsung menutup mulut saat melihat tubuh Noven. Ada yang mundur pelan karena syok. Ada juga yang berdiri diam beberapa detik, seolah otaknya belum bisa menerima apa yang sedang dilihat. Karena beberapa menit sebelumnya, itu cuma gang biasa tempat anak sekolah lewat setiap hari. Sekarang, seorang siswi berseragam terbaring bersimbah darah di sana.
Noven masih sempat dibawa ke rumah sakit. Suara langkah tergesa. Suara orang memanggil bantuan. Suara motor dan mobil bercampur dengan kepanikan sore itu. Tapi luka tusukan itu terlalu dalam, sekitar 22 cm, mengenai bagian vital di dada kiri. Dan tidak lama kemudian, Noven dinyatakan meninggal dunia. Kabar itu menyebar cepat di Bogor. Orang mulai bertanya-tanya, kenapa seorang siswi dibunuh saat pulang sekolah? Kenapa di gang kecil yang begitu familiar? Dan yang paling aneh, tidak ada barang yang hilang. Tas Noven masih ada. Barang pribadinya masih lengkap. Tidak ada tanda perampokan. Artinya, seseorang memang datang ke sana untuk menyerang Noven, bukan untuk mengambil sesuatu. Dan sejak detik itu, suasana kasus ini mulai berubah. Bukan lagi sekadar pembunuhan, tapi sesuatu yang terasa lebih personal, lebih terencana, dan lebih sulit dijelaskan. Malam harinya, gang kecil itu dipenuhi garis polisi. Orang-orang berdiri di balik pembatas sambil berbisik pelan. Sebagian lagi cuma menatap lokasi kejadian tanpa bicara apapun. Dan di tengah olah tempat kejadian perkara itu, penyidik menemukan satu benda penting. Sarung badik, sementara pisaunya sendiri masih tertinggal di tubuh korban. Detail kecil itu langsung mengubah arah penyelidikan. Karena itu berarti pelaku tidak menyerang secara spontan. Dia datang membawa senjata, datang dengan tujuan. Polisi lalu mulai membuka satu persatu rekaman CCTV di sekitar lokasi. Monitor diputar berulang kali. Frame dihentikan, diperbesar, diperlambat. Dan disitulah sosok pria misterius itu kembali muncul. Berdiri sendiri di dekat gang, menunggu. Masalahnya, wajahnya tidak pernah benar-benar jelas. Buram, samar, seperti seseorang yang memang tidak ingin dikenali dunia. Padahal kamera merekam keberadaannya. Dan justru itu yang membuat kasus ini terasa makin mengganggu. Karena di zaman ketika satu CCTV bisa memburu pelaku hanya dalam hitungan hari. Kasus Noven seperti tenggelam di dalam kabut. Semakin dikejar, semakin sulit disentuh. Polisi mulai memeriksa kehidupan Noven, teman sekolahnya, lingkungan kosnya, orang-orang yang pernah dekat dengannya. Berbagai dugaan muncul pelan-pelan, tapi semuanya berhenti sebatas dugaan. Hari berubah jadi minggu, minggu berubah jadi bulan, tapi nama pelaku belum juga ditemukan. Kasus Noven berubah menjadi salah satu misteri kriminal paling membingungkan di Bogor. Polisi Indonesia bahkan meminta bantuan FBI Amerika Serikat, bukan untuk turun langsung menangkap pelaku, tapi untuk membantu menganalisis rekaman CCTV yang buram itu. Harapannya sederhana, kalau wajah pelaku bisa diperjelas, mungkin misteri ini akhirnya punya arah. Rekaman itu kemudian dipelajari lebih dalam. Setiap gerakan diperhatikan, postur tubuh dianalisis, potongan gambar diperbesar satu persatu, tapi hasilnya tetap sama. Wajah pelaku masih terlihat seperti bayangan yang tidak lengkap. Dan sejak saat itu, kasus Noven mulai terasa seperti memori buruk yang terjebak di satu sore hujan. Bayangkan ini, seseorang berdiri menunggu di gang sempit, menusuk siswi sekolah di siang hari, terekam kamera, meninggalkan barang bukti, tapi identitasnya seperti menghilang bersama hujan sore itu. Tahun demi tahun berlalu, Bogor tetap hidup seperti biasa. Hujan masih turun setiap musim. Anak sekolah masih melewati jalan yang sama. Motor masih memenuhi jalanan Baranang Siang setiap sore. Tapi buat sebagian orang, gang kecil itu tidak pernah benar-benar kembali normal. Karena di sanalah satu hidup berhenti dan satu sosok lain menghilang tanpa nama. Sampai hari ini, belum ada jawaban pasti tentang siapa pembunuh Noven. Tidak ada motif final, tidak ada pengakuan, tidak ada akhir yang benar menutup tragedi ini.